Apabila aku menatap air terjun yang mengalir deras terhempas di bumi, bumi tersenyum kerana dibasahi air dingin yang tidak berhenti mengalir. Suasana begini, aku rela menghabiskan waktuku untuk menyelami tentang rahsia alam dan kemanusiaan. Ya, apa kabar anda di sana? Ya, aku dengan sukacitanya menjemput anda menonton videoku ini sampai selesai ya. Terima kasih. Ya, kata orang tua-tua ya, kawan senang didapat. Ya, senang kita dapatkan kawan-kawan ataupun teman-teman apabila kita dalam kesenangan ya, apabila kita tidak punya masalah apa-apa ya. Tapi sahabat yang baik umpama lilin, sanggup membakar diri sendiri demi menerangi kehidupan orang lain. Pernahkah anda bertemu sahabat yang begini? Namun awas, berhati-hati dalam memilih kawan. Jika tersalah pilih, buruk padanya. Kawan, teman ini sama ya. Sahabat ada sedikit berbeza kerana dia umpama lilin 1001. Anda sukar untuk bertemu ya. Kawan yang baik akan bawa anda ke syurga, ataupun teman yang baik akan bawa anda ke syurga. Sebaliknya yang kurang baik, yang tidak jujur akan membawa anda ke dunia kehancuran. Ya, bibir manis ya mengungkap kata-kata yang indah, tapi sebaliknya dia cuba untuk menghancurkan kita ini. Tentunya aku percaya banyak kawan-kawan anda semua di antara kita yang terjumpa ataupun berkawan orang yang seperti ini ya. Lain di bibir, lain di hati ya. Ya, itu dia. Ya, yang perlu kita lakukan ya, janganlah berkata orang memperhatikan kesalahan mengintip tentang orang lain ya, ataupun hal yang sudah atau belum dikerjakan oleh orang lain. Sebaiknya seorang memperhatikan hal-hal yang sudah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh dirinya sendiri. Ya, jangan kita terlalu sibuk mengintip tentang hal orang lain ya. Ya, kita memperbaiki diri kita sendiri. Adakah diri kita ni sudah betul ataupun tidak? Ya, mengajar ketam berjalan lurus ya. Ya, memberi penilaian kepada orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri kita sendiri. Segalanya hal dinilai baik secara fizik, penampilan ya, karakter, sikap dan lain sebagainya. Bahkan dengan orang yang baru saja kita bertemu, sudah berani menilai orang tersebut. Ya, sudah kita meramal-ramalkan tentang orang tersebut. Sedangkan kita tak tahu isinya. Itu dia ya. Seperti buah mangga ya. Buahku ini cantik di luar ya, baunya harum, tetapi di dalamnya kita tak tahu macam manalah berulat ya. Jadi padahal ianya belum tahu sepenuh terkait sifat, karakter ya, dan kedalaman hatinya. Hal ini seakan bahawa peribahasa kata orang semut di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak adalah benar adanya ya. Maksudnya begini, kesalahan sendiri tak nampak, kesalahan orang nampak. Mungkin ada yang enggak faham, anak-anak muda yang menonton ya, mereka tidak faham ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang cenderung untuk menilai orang lain hanya melihat keburukannya saja ya, keburukan, kesilapan kita saja ya. Ya, sekali kita bikin kesilapan sampai bila-bila orang mengatakan kita orang yang silap. Itu tidak tepatlah ya.
bukan dari kebaikan. Kondisi ini menjadi hal yang dianggap biasa dan lumrah terjadi di masyarakat kita atau masyarakat lainnya, ya. Dalam bahasa pergaulan disebut juga, kata orang, membuat gosip, ya. Gosip maknanya tu, kalau bahasa kita tu, mengata-ngata tentang keburukan orang lain. Inilah kelemahan manusia kita, ya. Suka bercerita tentang kesilapan, kelemahan, kekurangan orang lain, sedangkan dia sibuk tidak putus-putus memuji diri sendiri, ya, memuji diri sendiri tak habis-habis, mengatakan dia pintar. Memang hal yang membuat orang semakin hangat dalam pembicaraan adalah jika membahas kesalahan orang lain daripada kebaikan. Memang hangat, menjadi panas kalau mereka bercerita tentang orang lain. Berapi-rapi, ya, duduk berjam-jam, ya, di kedai, di warung, di gerai mana, berjam-jam duduk semata-mata untuk bercerita tentang orang lain. Mereka tidak rasakan mereka tu membuang waktu, membuang masa, ya. Mereka sanggup duduk berjam-jam bercerita tentang kelemahan, kekurangan, keburukan tentang orang lain. Ya, memang hal yang membuat orang semakin hangat dalam perbicaraan adalah jika membahas kesalahan orang lain daripada kebaikan. Mereka tak akan kenang tentang kebaikan, ya. Bahkan sebaiknya apapun orang lain, begitu juga orang tersebut membuat kesalahan, maka seolah-olah kebaikan yang pernah dilakukan hilang begitu saja dan tidak berbekas sedikit pun. Banyak berlaku perkara ini. Acap kali orang tu tertutup mata dan tutup telinga terhadap kebaikan orang lain setelah orang tersebut melakukan kesilapan ataupun kesalahan, walaupun sedikit saja kesilapan yang dilakukan, tapi mereka tak nampak perbuatan kebaikan yang besar mereka lakukan. Mereka tidak nampak. Mereka buat tak tahu saja. Kalau bahasa di sini kita cakap buat bodoh saja, ya. Jadi menilai seseorang berdasarkan kacamata si penilai sejujurnya tidaklah adil. Kerana apa yang dinilai belum tentu benar adanya. Ya, itu dia. Ada guru-guru ataupun guru-guru master-master yang mengajar tentang motivasi kehidupan kemanusiaan, mengajar untuk tidak mudah menilai orang lain, sebagaimana dalam orang syair orang-orang dulu kala dikatakan bahawa ia memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa, ya. Kita jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Tidak dapat dikatakan sebagaimana orang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Ya, yang mana yang patut mengadili orang lain dengan tidak tergesa-gesa. Bersikap adil dan tidak berat sebelah. Ini penting sekali, ya. Bersikaplah seadil-adilnya, tidak berat sebelah, ya, yang sentiasa menjaga kebenaran, pantas disebut sebagai yang adil, jadi wajar disebut sebagai yang adil, ya. Kata orang, introspeksi terhadap diri sendiri, ya, kita koreksi diri kita sendiri, ya, adalah cara terbaik agar tidak mudah menilai orang lain. Kita perlu mengkoreksi diri kita sendiri. Kita jangan fikirkan kita ni selalu saja benar, ya, selalu saja betul. Orang ada memerhatikan gerak-gerik kita, ya. Tutur kata kita orang sudah dapat tutur kata kita orang sudah dapat menilai kita. Siapa kita? Lontaran kalimat kita mencerminkan budaya pribadi kita, walaupun kita pintar bermain kalimat indah. Ingatlah, alam semesta tetap merakamnya, ya. Alam semesta tetap merakamnya. Berhati-hati memilih kawan. Carilah sahabat sejati yang sanggup menjadi dirinya sebagai sebatang lilin. Sekianlah dulu perkongsian tentang berhati-hati memilih kawan. Ya, jadikanlah perkongsianku ini sebagai motivasi. Ya, jadikanlah perkongsianku ini sebagai
motivasi kehidupan kita dalam masyarakat, dalam masyarakat keliling kita, ya. Yeah, see you for my next video, guys. Thank you so much. Love you.